Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Baiklah anak-anakku semua yang disayang Allah, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun, sehingga bisa menjalankan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tenang. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semua yang disayang Allah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian najis, pengertian hadas, dan macam-macam najis dan macam-macam hadas. Adapun pertemuan kita di pagi hari ini yaitu melanjutkan tata cara dan hikmah bersuci. Bisa dilihat di layar anak-anak semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca terlebih dahulu, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Dari ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Shadaqallahul Adzim. Di ayat ini menjelaskan tentang tata cara berwudu manakala kita akan melaksanakan wudu. Idza kumtum minas shalah faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian semua, wa aydiyakum, dan tangan, ilal marafiq, sampai kedua siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah bagian kepala, warjulakum, dan kaki, ila ka'bain, sampai mata kaki. Jika kita dalam keadaan junub, maka sucikanlah. Wa in kuntum maradha aw ala safarin, jika kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, aw lamastumun nisa falam tajidu, dan kita tidak menemui air, fatayammamu, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum dengan debu yang suci. Ya, yang diusap hanya wajah dan kedua tangan. Itu inti dari surat Al-Maidah ayat 6. Kompetensi dasar memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.
Tujuannya satu, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar, menjelaskan hikmah taharah. Baik, langsung kita masuk ke materi pertama. Ya, ini ada video. Oh, ini gambarnya. Ini gambar bersuci, urutannya ya. Kemudian ini adalah tata cara tayamum. Pengertian wudhu ya. Wudhu merupakan cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil sesuai dengan syarat dan rukun. Jadi wudhu ini salah satu cara untuk menghilangkan hadas. Hadas masih ingat anak-anak pengertiannya? Ya, hadas itu adalah kondisi seseorang terhalang untuk melaksanakan sholat. Hukum wudhu bisa menjadi wajib manakala ketika kita akan melakukan sholat, kemudian akan menyentuh mushaf Al-Quran dan tawaf di seputar Ka'bah. Di tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kedua, hukum wudhu menjadi sunnah ketika mengulangi wudhu untuk setiap sholat. Kemudian memegang kitab-kitab syariah, kitab tafsir, hadis, akidah, fikih, dan lainnya. Ketika akan tidur sebelum mandi janabat, mandi besar, ya, itu disunahkan untuk wudhu. Ketika kita marah pun kita disunahkan untuk berwudhu. Kemudian ketika membaca Al-Quran, ketika melantunkan azan dan iqomah, zikir, khutbah, dan ziarah ke makam. Jadi ini hukum dari wudhu. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Rukun wudhu yaitu ada 6. Yang pertama membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua belah telapak kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Di tertib itu berturut-turut sesuai dengan urutan dari wajah, tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Tidak boleh setelah membasuh muka kemudian membasuh kaki. Ini namanya tidak tertib atau tidak urut-urut. Jika ini terjadi maka tidak sah. Syarat sahnya wudhu meliputi yang pertama ada mumayyiz, Islam, mumayyiz, yang ini dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu. Tidak berhadas besar. Kemudian dengan air yang suci dan mensucikan. Tidak ada penghalang air sampai ke kulit dari anggota wudhu. Misalnya kita menggunakan cat kuku, jika itu menghalangi air masuk pada kuku, ya maka wudhu kita tidak sah. Kemudian sunnah wudhu. Sunnah wudhu meliputi membaca basmalah. Jadi pada saat kita membersihkan tangan, ya sambil membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur-kumur, ada istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu menghirup air, kemudian istinsar itu mengeluarkan air melalui hidung. Bersiwak, ya, membasuh sela-sela kedua tangan dan kaki. Ini biasanya terabaikan manakala kita membasuh kedua kaki. Malas bungkuk, jadi kakinya hanya disiram saja. Kemudian meresapkan air ke jenggot bagi yang punya jenggot, ya, di sela-sela jenggotnya. Jika ada jenggot panjang di sela-sela. Membasuh kedua telinga, membasuh masing-masing 3 kali. Disunahkan 3 kali. Mendahulukan anggota yang kanan atas yang kiri. Tahlil, membasahi sela-sela jari dengan air. Yang terakhir membaca doa. Ini rukun wudhu, syarat wudhu, dan sunnah wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama keluarnya sesuatu dari kubul, kemaluan, atau dubur, jalan belakang. Misalnya dari jalan depan ada air kecil, jalan belakang ada BAB atau air besar. Kalau jalan belakang ada keluar angin, kentut, ya, maka wudhunya batal. Tidur yang tidak tetap pada tempat duduknya.
Jadi tidurnya terlentang. Kalau kita tidurnya duduk, maka tidak batal wudhunya. Hilang akalnya, sebab gila, pingsan, mabuk, tidur, nyenyak. Nah, tidurnya ini karena terlentang. Tapi kalau tidurnya sambil duduk, maka tidak. Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tidak memakai tutup. Jadi langsung antara kulit dengan kulit. Tersentuh kemaluan kubul atau dubur dengan tapak tangan. Atau jari-jarinya tidak memakai tutup. Ya, ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Tata cara ketentuan tayamum, ini pengertian tayamum, itu dengan debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sampai siku. Nah, sebab-sebab tayamum, yang pertama sakit. Kalau sakitnya itu parah, bila terkena air menjadikan lebih parah, maka kita diperbolehkan tayamum. Yang kedua, dalam perjalanan. Tidak ada air atau tidak terjangkau air, tidak cukup. Suhu yang sangat dingin. Dan syarat tayamum sudah masuk waktu sholat. Jadi sudah azan, kemudian kita mencari air tapi tidak ketemu, sudah bolak-balik sampai jauh, tidak ketemu. Barulah kita boleh melakukan tayamum. Berhalangan menggunakan air ini karena sakit yang parah. Menggunakan debu yang suci. Rukun tayamum yaitu ada niat, menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Yang terakhir terbit. Sunnah tayamum membaca basmalah kemudian meniup debu. Setelah tangan itu ditempelkan di tembok yang ada debunya, itu disunahkan meniupnya. Jadi tipis pada saat diusapkan. Ya, setelah itu tempelkan lagi di tempat yang lain, kemudian tangan sampai siku, ya, di 2 kali. Kemudian membaca doa. Yang terakhir, hal yang membatalkan tayamum, melihat air sebelum sholat. Bagi yang tayamum karena tidak ada air, kecuali yang bertayamum karena sakit. Semua hal yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Ini mandi wajib, ya, mandi wajib atau mandi junub untuk menghilangkan hadas besar, misalnya menstruasi, keluar air sperma, ya, dan ini, maka mandi wajib. Penyebab mandi wajib berhubungan suami istri, datang bulan, kemudian keluar darah nifas, melahirkan, keluar mani, dan meninggal dunia. Rukun mandi ada niat, mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh. Sunnah mandi wajib, membaca basmalah di permulaan mandi, kemudian mencuci kedua tangan dan kaki, mencuci kemaluan, membersihkan najis, sela-sela rambut, membasuhi seluruh badan, wudhu sebelum mandi, menggosok badan hingga bersih, mendahulukan anggota badan yang kanan menghadap kiblat. Kemudian baca doa, bagaimana doa wudhu. Larangan bagi orang yang berhadas besar, yaitu ada sholat, tidak boleh, tawaf, tidak boleh, memegang mushaf, tidak boleh, membaca Al-Quran, itikaf. Khusus wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan berpuasa. Hikmah dari manfaat toharoh, mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian, dan menjadikan hidup setiap muslim sehat. Menjadikan setiap muslim merasa percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain. Menghindarkan diri dari berbagai penyakit, ini jelas. Sebagai salah satu jalan menuju surga. Ya, ini untuk materi pada pagi hari ini. Silakan anak-anak simak dan pahami kembali. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk tugas hari ini,
Ya, yang pertama jelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil, jelaskan tata cara bersuci dari hadas besar, yang ketiga jelaskan hikmah manfaat toharoh. Tugas ditulis di buku tulis, kemudian dikirimkan melalui WA saya. Dan tugas yang kemarin yang belum mengerjakan juga masih saya tunggu untuk dikumpulkan. Inilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.